sehingga orang yang benar rindu ya mencari kebenaran. Itu pun diberkati Tuhan. Itu pun ada manfaatnya gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya berbicara, bukan hanya khotbah, ya, tapi dengan talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing, itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mungkin orang cuma bisa masak, dia cuma bisa masak, atau dia cuma bisa jualan, atau apapun talenta kita. Kita itu kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pasti karuniakan kepada kita. Dan yang penting, kita jangan menutup diri, saudara. Kita jangan, siapakah saya ini, saya nggak ada apa-apanya, saya nggak mau kerja. Jangan begitu, saudara. Kita harus berpartisipasi, ya. Apapun kita, siapapun kita harus terapkan, kita harus berikan, ataupun sekalipun cuma apalah kita ini, ya, itu kita mau bekerja untuk Tuhan, pasti Tuhan berkati, ya. Jadi penginjilan ini, kalau seorang pemberita Injil itu sukses, bukan hanya pemberita Injilnya, tapi juga seorang diaken, seorang yang bagi-bagi traktat, ya, sehingga KKR itu berjalan bisa megah tanpa pembagi traktat, tanpa diaken, tanpa yang membawa persembahan ataupun apapun pekerjaan dia yang mengambil bagian di dalam KKR tersebut, itu bisa sukses semuanya, ya. Jadi jangan ragu, saudara. Kita punya talenta masing-masing, kita punya karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang apapun itu, sekalipun nyanyi ataupun apa, ya, kita berikan kepada Tuhan, ya. Semua diberkati. Saya kira itu, ya, supaya kita bisa terapkan, ya, di dalam kehidupan kita pendamaian dan harapan ini, sehingga bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Pendeta? Oke, terima kasih. Sedikit saja, saya mau mengingatkan kepada kita kondisi manusia sebelum Kristus. Ada 3 itu di Kolose 1 ayat 20. Kondisi manusia sebelum Kristus dikatakan oleh Rasul Paulus jauh dari siapa? Dari Tuhan, ya, artinya terpisah secara rohani. Kemudian yang kedua, Paulus katakan memusuhi dalam hati dan pikiran. Ini keadaan manusia, ya, batin melawan siapa? Melawan Tuhan, ya, nyata dalam perbuatan jahat. Nah, artinya ini dosa manusia terlihat dalam apa? Tindakan. Nah, artinya dosa bukan hanya tindakan dari kita, tetapi kita punya keadaan hati yang terasing dari siapa? Dari Allah. Nah, oleh karena itu, sebagaimana judul pelajaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Bobin, Om Frans, ya, tentang pendamaian. Pendamaian itu menyentuh akar dosa, ya. Di ayat 1 Kolose 1 ayat 20 sampai 22, ya. Di situ dijelaskan melalui salib. Nah, jadi permusuhan dihapus, ya. Yang tadinya kita punya permusuhan dengan Tuhan, hubungan kita tidak baik, itu semua apa? Dipulihkan di mana? Di salib, ya. Status berubah, ya, dari berdosa menjadi kudus. Jadi kita ini orang yang berdosa disalib oleh siapa? Ya, Yesus. Saya, Bapak Ibu, saudara semua diperdamaikan dari perbuatan jahat. Berarti bukan sekadar saya diampuni, nah, ya, perbuatan kita, tetapi kita dilepaskan dari kuasa, ya, dari pola hidup kita yang jahat. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau sudah dapat pendamaian?
Bapak Ibu. Ya kita harus bertobat. Ya. Banyak sekarang di internet ya, hanya melalui Yesus Kristus kita percaya maka kita akan diselamatkan. Jadi mereka berpikir udah sikat aja semua tanpa memperhatikan apa? 10 hukum Tuhan. Jadi 10 hukum Tuhan itu justru untuk menolong saya. Itu kan cermin yang memagari saya dari dosa. Oh ternyata saya menipu itu sudah apa? Berdosa. Jadi tidak berarti itu sudah apa? Dipakukan di kayu salib. Nah tadi Pak Ketua juga sudah menyinggung ya. Pertobatan kita itu sampai ke dalam penginjilan. Kita sudah banyak baca tulisannya Nyonya White ya, yang mengatakan bahwa Pak, kita walaupun kita sukses di dunia, setia dalam peribadatan, dalam hal-hal rohani, perpuluhan, tapi kalau kita tidak menginjil, sama dengan apa? Gagal. Ya. Jadi semalam kami ada buat Facebook ya dalam rangka 30 tahun kebersamaan angkatan saya di UNED tahun 97. Kita buat Facebook ya, Pendeta David Indah Utomo dari Surabaya sampaikan masing-masing kita semua diberikan apa? Talenta sama Tuhan. Nah, ada yang diberikan kekayaan ya, semua kepintaran, suara bagus apa? Itu kalau tidak digunakan untuk penginjilan sama dengan apa? Kosong, gagal. Ya, andai kata tadi sampaikan, wah saya tidak bisa mengajar seperti Om Frans, ya, seperti pendeta, seperti Pak Bobin, tapi siap membantu apa? Modal penginjilan, silakan. Saya bisa pendeta, saya nggak punya modal, saya nggak punya uang, saya nggak bisa bicara, tapi saya bisa membawa teman saya untuk apa? Belajar. Oh saya tidak bisa semua pendeta, tapi saya hanya bisa apa? Lewat kehidupan saya bisa bersaksi. Nah itu sama, semua kita punya peran penginjilan. Jadi kalau kita hanya berharap tugasnya pendeta, kami anggota bekerja cari perpuluhan, wah susah kita bisa apa? Masuk ke akses yang lain untuk apa? Menginjil ya, untuk mengajar. Nah jadi kita bersyukur oleh karena pendamaian ini dapat membawa apa? Pengharapan. Pengharapan akan apa? Akan hidup yang kekal ya. Kita semua sini ingin menanti siapa? Tuhan Yesus datang. Bahkan kalau boleh cepatlah. Kalau boleh besok lusa Tuhan Yesus datang. Ya karena situasi kita apa? Sudah nggak enak lah. Ya, kiri kanan orang jahat ya, orang nggak jujur apa semua. Menjadi oleh karena itu melalui pelajaran di pelajaran hari Minggu, Senin, Selasa bahkan sampai Rabu ya, kita diberikan makna ya, bertekun dalam iman. Terima kasih. Ini saya melengkapi lah. Ya, kita lebih komprehensif Pak. Apa yang dikatakan pendeta itu benar, bahwa bagaimana kita harus dapat memberitakan perdamaian ini, pendamaiannya. Bagaimana caranya? Ketua sudah jelaskan, talenta itu banyak, tetapi yang paling efektif, yang bisa dilakukan oleh semua orang tentang berita pendamaian ini, yaitu hidupkan dalam dirimu tentang kasih Kristus. Hidupkan dalam dirimu tentang kasih Kristus. Kita menjadi contoh dan teladan. Itu sudah merupakan kesaksian yang hidup. Kalaupun saya lumpuh, saya cacat, tapi saya menghidupkan itu udah sangat bagus. Ya, membiarkan pendamaian itu mengubah cara kita bereaksi, cara kita memilih, dan cara hidup kita sehari-hari.
itu Pak, supaya efektif merubah kehidupan kita sehari-hari. Baru menjalankan yang seperti Bapak bilang, kita mau menyumbang, mau apa. Tapi kalau kita tidak berubah itu dalam hati kita, dalam kehidupan kita, itu tidak efektif. Baik, terima kasih Pak Frans. Jadi kita apa yang kita sudah tahu, ya, jangan kita pendam sendiri, tapi kita boleh beritahukan kepada mereka yang belum mengenal, ya, itu saksikan dan juga aplikasikan apa kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Tuhan sudah mengasihi kita dan kita pun harus berikan kasih itu kepada setiap orang yang kita jumpai, ya. Jadi jangan kita pendam sendiri. Kita udah tahu nih, kita jangan telan sendiri, ya. Tapi kita berikan. Firman Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi, ya kan gitu. Jadi saksikan, ya, maka kamu akan diberkati, ya. Puji Tuhan, ya. Saya kira pelajaran sekolah sahabat kita sampai di sini. Mungkin Pak Pendeta kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Ketua sudah menyampaikan pelajaran ke-9 mengenai perdamaian dan harapan. Ya. Nah, sebagai kesimpulan teologis yang ingin saya sampaikan untuk melengkapi kita punya diskusi, ya, buah-buah pemikiran yang sudah Bapak Ibu sampaikan, kita harus ingat melalui salib Kristus, Allah telah mendamaikan siapa? Saya, Bapak Ibu, ya, manusia yang dahulu jauh, ya, dan hidup dalam apa? Manusia perbuatan jahat, sehingga kini orang percaya menjadi kudus di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Yang kedua, pendamaian ini melahirkan pengharapan. Nah, judul kita pasti akan kemuliaan. Jangan ragu. Pengharapan Kristus pasti, ya, akan kemuliaan. Karena Kristus sendiri tinggal di dalam siapa? Hati kita. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, setiap orang yang telah didamaikan dipanggil untuk bertekun dalam iman, bertumbuh menuju apa? Kedewasaan rohani. Tadi sudah disampaikan oleh Om Frans, ya. Kehidupan rohani apakah? Kasih kita buktikan. Dan apa? Hidup dalam kuasa Injil yang bekerja di dalamnya. Kesimpulan singkat, pendamaian melalui salib menghasilkan pengharapan kemuliaan yang dibuktikan dengan apa? Ketekunan iman, pertumbuhan menuju kedewasaan dalam Kristus oleh kuasa Injil, ya. Jadi kita bersyukur melalui pelajaran ke-9 kita semakin memaknai bahwa Allah telah apa? Memberikan anaknya untuk mati di kayu salib, yang tadinya tidak tahu apa itu dosa, ya, bukan berarti Tuhan Yesus berdosa, tidak. Jadi seperti kemarin kami ada diskusi sekolah sahabat setiap hari Jumat Zoom pendeta-pendeta di Jakarta Banten Conference. Ada satu perdebatan di dalam 1 Korintus tadi yang tadi sudah disampaikan oleh
Bapak Bobin ya, mengenai dosa ya. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dia tidak mengenal dosa. Nah, jadi diberikan sedikit ilustrasi singkat. Ibaratnya tukang sampah. Dia membersihkan sampah itu kotor, ya. Akhirnya apa? Dia tadinya tidak apa? Saya lupa tuh. Sampah ya. Jadi ada tukang sampah dipekerjakan untuk membersihkan kotoran-kotoran itu disebabkan oleh siapa? Manusia kan? Jadi dia tadinya nggak mengerti dia harus apa? Membersihkan sampah-sampah itu. Nah, sampah itu ibaratnya dosa, berantakan. Di rumah juga apa? Kalau kita tidak bersihkan, ya, maka akan menjadi apa? Kotor, menjadi penyakit. Nah, begitu juga halnya dengan kedatangan Tuhan yang pertama. Yesus tidak mengenal dosa, dia tidak pernah berbuat dosa, tidak ingin atau berdosa, tidak pernah melanggar hukum Allah. Kelayakannya sebagai pengganti manusia, ya. Karena Yesus tanpa dosa, dia tidak mati untuk dosanya sendiri. Dia dapat memikul dosa manusia. Jadi kita bersyukur memiliki Allah yang apa? Maha pengasih, maha penyayang. Dia mau kita semua selamat. Kita sudah diperdamaikan. Oleh karena Yesus menjadi jembatan hubungan kita kepada Bapa, sehingga melalui doa-doa Tuhan Yesus sampaikan kepada Bapa. Jadi biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat ini pendamaian dan harapan, kita tetap hidup dalam Kristus dan kita punya harapan, yaitu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masih jauh atau sudah mau dekat ini? Sudah mau selesai? Coba saya nggak tahu. Saya bisa melihat pantau keadaan di luar negeri ya. Ya, kalau kita belajar nubuatan selalu patokannya apa? Amerika ya. Kita lihat ini bagaimana di sana sudah mulai apa? Sudah mulai dijalankan. Bukan sudah mulai, sudah dijalankan, tapi masih beberapa apa? Negara bagian akan sampai ke negeri kita. Jadi Bapak Ibu bersyukur ya, kita diberikan hikmat sehingga kita bisa mengerti, memahami ya. Daniel dan Wahyu bisa dibaca kembali ya. Bagi yang mau kopi, pembahasannya saya ada. Kemarin saya kopi, saya bundel 100.000 ya, Daniel dan Wahyu ya. Supaya kita apa? Membekali, jangan kita bertenang diri. Ini sudah apa? Kita sudah berada di penghujung dunia ini ya. Dan biarlah jangan sampai kita ketinggalan saat Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gusti Allah yang membawakan salah satu kita semua untuk menutup